Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di live, di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang pupuk organik. Kenapa sekarang ini pupuk organik sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita, terutama golongan menengah ke atas, ya, terutama golongan menengah ke atas, karena golongan menengah ke atas ini dia menginginkan produk-produk yang sehat, untuk demi menjaga kesehatan. Nah, salah satu sumber tanaman yang hasil pertanian yang dibutuhkan masyarakat Indonesia adalah produk yang berkualitas dan memberikan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya, atau biasa kita istilahkan dengan pangan fungsional. Nah, pangan fungsional ini kami akan membahas dulu sedikit tentang pangan fungsional. Apa itu pangan fungsional? Pangan fungsional memiliki 3 kriteria. Kriteria yang pertama, dia memiliki nilai gizi. Ya, nilai gizi itu didapatkan dari tanaman yang kita konsumsi. Ya, nilai gizi seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Ya, buah-buahan itu pun dia berasal dari buah yang memiliki yang berasal dari bahan organik, ya. Misalnya ketika ditanam sayuran itu harus menggunakan bahan organik. Ya, artinya lebih banyak menggunakan bahan organik jika dibanding dengan menggunakan pupuk-pupuk anorganik. Nah, kemudian dikatakan fungsional apabila ketika kita mengkonsumsi yang pertama memiliki nilai gizi, kemudian yang kedua dia apabila dikonsumsi memberikan efek positif, ya, memberikan efek positif bagi orang yang mengkonsumsinya. Ketika mengkonsumsi produk itu, maka kita akan sehat. Contohnya kita mengkonsumsi buah-buahan. Nah, di dalam buah-buahan itu ada vitamin-vitaminnya seperti vitamin C, terutama vitamin C. Ya, itu ketika mengkonsumsi makanan itu, maka dia memberikan efek positif bagi tubuh kita. Nah, kemudian yang kedua, dia memiliki daya tarik, yaitu memiliki daya tarik konsumen. Nah, itu persyaratan, salah satu 3 persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu tanaman yang memiliki dikatakan fungsional. Nah, tuntutan untuk produk berkualitas itu mengarah ke berbagai sektor. Ya, salah satu yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang mengarah kepada pertanian, hasil pertanian, di mana golongan menengah ke atas dia menuntut yang namanya pertanian organik. Ya, pertanian organik, di mana pertanian organik ini bukan hanya memperbaiki nilai gizi tanaman, tapi dia juga memperbaiki kondisi lingkungan, yaitu memperbaiki kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Yaitu makanya tuntutan sekarang
banyak terutama negara menengah ke atas dan negara-negara maju, dia ketika mau mengkonsumsi suatu tanaman, suatu buah atau dan hasil tanaman, maka mereka selalu mempertanyakan apakah dia bersifat organik atau anorganik. Ketika dia bersifat organik, maka nilai jualnya akan tinggi, ya, nilai jualnya akan tinggi. Kenapa? Karena dia memberikan efek positif bagi yang mengkonsumsinya, yaitu yang ini. Nah, di samping itu pupuk organik, ya, pupuk organik itu dia memperbaiki struktur tanah. Jadi bukan hanya memperbaiki nilai gizi, tapi dia juga memperbaiki struktur tanah. Nah, ini. Nah, kenapa dikatakan demikian? Bahwa selama ini kita telah menggunakan pupuk anorganik untuk meningkatkan produksi. Ya, sejak dimulainya dulu ada namanya dulu revolusi, ya, revolusi hijau, revolusi industri. Itu orang mulai menggunakan pupuk kimia. Itu pupuk kimia. Nah, pada awalnya pupuk kimia itu memberikan hasil yang positif, ya, kepada petani, bisa meningkatkan hasil pertanian sampai beberapa kali lipat. Tetapi di belakang itu muncul satu masalah ketika kita menggunakan pupuk kimia tanpa diimbangi dengan pupuk organik. Masalah yang timbul adalah terjadinya kerusakan lingkungan, terutama tanah. Ya, tanah itu misalnya terjadi biologi tanah rusak, kemudian struktur fisik tanah menjadi rusak. Nah, itu. Sehingga apa, teman-teman sekalian? Makanya sekarang petani sudah terjadi penurunan produksi. Ya, ketika kita menanam sudah banyak penyakit yang muncul. Ya, muncul walaupun sekarang menggunakan pestisida, semakin banyak menggunakan pestisida, semakin produksi semakin menurun. Ya, beda dulu waktu awal-awalnya itu revolusi hijau dulu, awalnya meningkat. Bahkan kita puncaknya mencapai swasembada pangan, swasembada beras pada tahun 1984. Tapi lama-kelamaan swasembada pangan itu semakin hari semakin kurang. Akhirnya sekarang kita termasuk salah satu negara yang mengimpor hasil pertanian dari luar negeri. Ya, seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Karena salah satu faktor adalah karena rusaknya tanah kita. Nah, kerusakan tanah ini disebabkan karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, yaitu petani tidak menyadari itu. Akhirnya salah satu contoh bahwa struktur tanah kita rusak bisa kita lihat pada saat petani menanam padi, ya, terutama di daerah-daerah yang biasa saya pantau, di daerah-daerah Goa, Takalar, Bone. Itu biasa saya pantau bagaimana pertaniannya di situ. Ya, misalnya kalau tanah sawah tak ada hujan, kalau dulu, saya dulu masih ingat waktu masih kecil juga, kalau dulu terjadi hujan yang keras, maka di sawah itu akan tergenang air. Dan biasanya ketika tergenang, lama baru hilang airnya, lama baru habis airnya di sawah. Tapi sekarang ini kalau tidak diairi terus, 1 jam 2 jam setelah terjadi hujan, maka air juga akan cepat hilang. Ya, begitu. Kalau misalnya dia terjadi hujan lebat, cepat banjir, cepat penuh tanah itu dengan air. Tapi ketika berhenti beberapa menit kemudian, maka tanah juga akan menjadi kering. Itu menandakan bahwa struktur tanah itu sudah rusak, cepat jenuh dan cepat seperti itu.
Dan akibatnya ketika kita bertani, terutama petani padi, itu biasanya sangat susah sekali. Terkadang kita menanam padi yang tumbuh rumput. Ya, rumput cukup banyak sekali yang tumbuh dan susah dikendalikan. Diperparah lagi, petani kita terkadang menggunakan pupuk kimia, menggunakan pestisida kimia yang berlebihan, bahkan kelebihan dosis. Dosis anjuran misalnya disuruh menggunakan 1 cc per liter air, petani menggunakan 2 cc sampai 3 cc per liter air. Akhirnya dia kelebihan dosis. Tapi dengan kelebihan dosis yang diberikan menyebabkan terjadi juga ledakan hama penyakit. Yang tadinya hama itu bisa dikendalikan hanya dengan secara alami, tapi sekarang sangat susah sekali kita kendalikan. Begitu pula tikus, ya, sangat susah sekali dikendalikan karena petani umumnya membunuh tikus, dia menggunakan racun. Itu racun kimia. Nah, ketika dia menggunakan racun kimia, bukannya membunuh tikus, tapi tikus semakin berani, teman-teman sekalian. Ya, saya pernah mendapatkan bahwa tikus itu bermain, biasa saya lihat bahwa tikus tidak takut lagi sama kucing. Bahkan tikusnya main-main dengan kucing, bahkan tikusnya melihat-lihat saja. Nah, beda dulu. Kenapa? Karena terjadi ledakan hama tikus. Ya, begitu pula saya pantau dalam akhir-akhir ini. Bahkan saya sendiri merasakan ada sawah yang saya kelola. Beberapa tahun yang lalu saya bisa mendapatkan 20 karung. Tetapi sekarang hanya mendapatkan sekitar 10 karung saja didapat itu hasil panen. Kenapa? Karena hama penyakit sudah sangat susah sekali dikendalikan. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, bagaimana caranya supaya bisa hasil pertanian kita bisa ditingkatkan kembali? Salah satunya cara adalah kita kembali menggunakan organik, kembali ke alam, kembali ke organik, yaitu yang menggunakan produk-produk pertanian, produk yang sehat, ramah lingkungan. Ya, dengan demi ramah lingkungan, jadi itu kurang dari bahan kimianya, kurang yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Nah, salah satu pupuk yang saya rekomendasikan adalah pupuk Super Aci. Nah, ini pembungkusnya, kemasan pupuk Super Aci. Ya, di mana pupuk Super Aci ini, teman-teman sekalian, dia terdiri dari bahan organik, ya, terbuat dari bahan organik. Ya. Bahan organik ini bahan organik pilihan, ya, bukan dari bahan organik dari kebanyakan pupuk yang sering kita dapatkan. Kalau kita bahan organiknya bahan organik murni, bahan organik yang pilihan. Nah, ini. Nah, biasanya kan orang membuat pupuk organik itu biasa membuat dari sisa-sisa bahan organik. Tetapi kalau pupuk Super Aci ini kita menggunakan menggunakan bahan organik pilihan. Itu misalnya kita membuatnya dari dari umbi hutan, kita buat dari kunyit, ya, kunyit, ada minyak serai, nah, itu kita dari susu full cream. Jadi pokoknya semua bahan-bahan dari organik. Jadi saya tidak sebutkan satu persatu sebab ini rahasia dari perusahaan. Nah, ini. Nah, apa manfaat daripada pupuk Super Aci ini? Yaitu banyak sekali. Salah satunya adalah meningkatkan produksi hasil pertanian. Itu bisa meningkatkan sekitar 40-100%. Ya, nah, ini bisa
itu bisa kita tingkatkan produksinya 40 hingga 100%. Kemudian yang kedua, mencegah mengurangi gugurnya bunga dan buah, memperkuat jaringan pada akar dan batang. Itu bisa saya cepat penjelasannya karena sudah sering saya membahas di TikTok Live ini, yaitu dari beberapa akun saya pernah membahasnya. Kemudian berfungsi sebagai katalisator sehingga dapat mengurangi penggunaan pupuk dasar. Nah, ini. Nah, salah satu tadi saya jelaskan kembali bahwa salah satu bagaimana prosesnya sehingga tanah menjadi rusak itu tadi bahwasanya ketika kita melakukan tanaman dengan menggunakan pupuk kimia itu biasanya pupuk kimia yang diberikan kepada tanaman biasanya tidak diserap semua oleh tanaman. Sebagian kecil saja yang dikonversi oleh tanaman menjadi buah atau menjadi batang atau menjadi akar. Sisanya itu terjadi endapan di dalam tanah. Sisanya juga terjadi penguapan, terjadi menguap. Yang mengendap di dalam tanah itulah yang menyebabkan terjadinya kerusakan tanah, yaitu terjadi ikatan kimia. Jadi harus dipahami bahwa ketika pupuk kimia itu apalagi kalau dicampurkan beberapa pupuk, unsur kimia tadi dicampur, dia membentuk ikatan kimia. Ya, ketika terjadi ikatan kimia, maka ikatan kimia itu tidak bisa dikonversi, tidak bisa diserap oleh tanaman, karena yang diserap oleh tanaman adalah unsur hara, bukan ikatan kimia. Ya, bukan ikatan kimianya di situ, tapi yang diserap adalah unsur hara yang dalam bentuk misalnya natrium, nitrogen, fosfor, ya, kalium dan lain-lain sebagainya. Dan begitu pula ada unsur hara mikronya. Tapi ketika dia membentuk ikatan, maka tidak bisa diserap oleh tanaman. Nah, coba kita bayangkan ketika setiap tahun kita mengandalkan pupuk kimia, betapa rusaknya lingkungan kita kalau tidak kita tidak padukan dengan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini dia berfungsi sebagai katalisator yang bisa memecahkan tadi senyawa menjadi unsur hara yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, itu yang dimana katalisator. Nah, itu begitu teman-teman sekalian. Nah, ini. Nah, olehnya itu sedapat mungkin dianjurkan kepada petani di seluruh Indonesia, bagi teman-teman yang bergabung di live ini, tolong dibagikan seluas-luasnya kepada teman-teman yang lain, supaya bisa kita saling mendukung, saling memberikan pembelajaran bagaimana supaya pertanian kita kembali kepada alam ini, kembali kepada alam yang seperti dulu. Ya, walaupun kita tidak bisa lepas dari pupuk kimia, tetapi setidaknya bisa mengurangi terjadinya kerusakan alam yang disebabkan oleh penggunaan pestisida kimia, penggunaan pupuk-pupuk kimia yang berlebihan. Ya, makanya dengan adanya pertemuan seperti ini bisa kita bertukar informasi, di mana nantinya dengan hasil informasi ini bisa memberikan pembelajaran kepada saudara kita, teman-teman kita yang lainnya. Seperti itu. Nah, kita kembali kepada ini, salah satu pupuk yang saya jelaskan. Sebentar kita kembali kepada materi pupuk, karena materinya kita membahas masalah pupuk organik. Dan salah satu pupuk organik yang saya bahas sekarang adalah
pupuk Super Aci. Ya, di link ini kalau ada teman-teman yang butuh pupuk organik, di sini ada di keranjang kuningnya saya sudah mencantumkan ada 5 jenis pupuk organik. Bisa dipilih, kalau misalnya berminat bisa dipilih, diklik ini keranjang kuning. Nantinya bisa kita gunakan untuk pertanian kita atau merekomendasikan kepada keluarga kita yang ada di daerah-daerah atau yang ada di sekitar kita. Nah, ini tujuan daripada pupuk organik ini untuk memperbaiki kesuburan tanah kita, meningkatkan produksi juga bisa, memperbaiki struktur tanah, memperbaiki biologi tanah. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan pupuk organik. Nah, kemudian selanjutnya salah satu hal yang penting daripada pupuk organik yaitu meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit dan cendawan fungisida, yaitu cendawan. Ini salah satunya. Kemudian memperpanjang masa umur tanaman, ya, tanaman yang sedang berproduksi, ya, memperpanjang panennya. Salah satu contohnya cabai, itu biasanya kalau sudah panen sampai 3 kali, biasanya panen yang keempatnya sudah berkurang, itu produksinya semakin berkurang. Nah, dengan menggunakan organik ini yang tadinya 3 kali panen sudah tidak tumbuh lagi, tapi dengan menggunakan organik ini bisa bisa kita panen sampai 4 sampai 5 kali lagi, artinya memperpanjang masa panennya. Seperti itu. Nah, kemudian sangat baik juga digunakan pada pesemaian. Nah, itu teman-teman sekalian. Jadi pupuk aci ini sangat bagus digunakan untuk pesemaian. Ya, cara penggunaannya itu disemprotkan melalui daun atau disiramkan pada sekitar perakaran. Nah, itu. Jadi pupuk ini bisa dicampur dengan pestisida kimia maupun pestisida organik. Nah, ini. Nah, kita kembali ke pembahasan tentang pupuk organik lagi. Nah, sekarang ini menggunakan pupuk organik ini bagus untuk karena dia ramah lingkungan. Ya, dia ramah lingkungan, tidak merusak lingkungan. Nah, kemudian jadi pupuk organik itu sendiri, teman-teman sekalian, dia adalah pupuk yang sebagian besarnya berasal dari tanah, yaitu dari tanah, kemudian dari sisa-sisa organik. Ada yang berbentuk cair maupun berbentuk padat. Ya, nah, jadi tujuannya daripada pupuk organik ini, dia memperbaiki sifat fisik tanah yang tadinya keras, karena kalau kita dulu kan menggunakan pupuk kimia bisa menyebabkan tanah menjadi rusak, misalnya keras, yaitu sehingga ketika keras pada musim kemarau dia retak tapi tidak bisa mengikat air. Jadi ketika terjadi hujan keras itu biasanya cepat banjir. Ya, tetapi setelah berhenti hujan cepat kering. Nah, itu salah satu bentuk bahwa tanah itu sudah mulai rusak. Ya, rusak. Nah, ini. Nah, kemudian dia juga memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah. Jadi pupuk organik itu bisa memperbaiki sifat fisika tanah, biologi tanah, dan kimia tanah. Ya, kenapa dikatakan bisa memperbaiki biologi tanah? Karena di dalam tanah itu kan yang berperanan untuk mengubah organik
daun-daunan atau bahan organik, tumbuhan yang ini yang berperanan adalah bakteri, yaitu bakteri yang menghancurkan misalnya daun yang jatuh ke tanah. Nah, daun itu kan mengalami yang namanya proses pelapukan. Nah, pelapukan terjadi ini karena adanya mikroba yang ada dalam tanah. Yaitu mikroba yang ada dalam tanah. Ya, mikroba itu yang menghancurkan menjadi humus. Tapi kalau kita menggunakan kimia, pupuk kimia secara terus-menerus, itu bisa menyebabkan mikroba yang ada dalam tanah itu ikut mati. Kenapa? Karena bahan kimia yang ada pada pupuk kimia menyebabkan mikroba yang ada dalam tanah itu ikut mati. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 1-2 kali belum, tapi lama-kelamaan menggunakan secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pupuk organik, bisa menyebabkan kerusakan tanah menjadi semakin parah. Nah, itu makanya salah satu faktor yang menyebabkan swasembada pangan kita ini berkurang karena rusaknya tanah. Itu akibat menggunakan pupuk kimia yang melebihi dosis, menggunakan bahan pestisida yang berlebihan. Itu tidak ada aturannya. Ya, kalau kita lihat bahwa banyak sekali kalau misalnya kita mau menggunakan kimia, itu banyak sekali tersedia di lapangan. Itu banyak sekali dijual di toko-toko tani. Kenapa petani selalu menggunakan pupuk kimia, kemudian dia menggunakan pestisida kimia? Karena alasannya petani karena mudah dan cepat membunuh serangga. Ya, cepat membunuh. Sementara kalau kita menggunakan organik, prosesnya lama. Di samping prosesnya lama, dia juga tidak ampuh. Ya, itu. Ya, inilah salah satu penyebabnya. Ya, kenapa serangga itu terjadi ledakan hama tadi? Karena akibat penggunaan pupuk kimia, racun kimia yang berlebihan menyebabkan terjadinya ledakan hama. Ya, ledakan hama. Yang tadinya hama itu tidak jadi masalah, tapi sekarang sudah menjadi masalah. Nah, itu terjadi masalah karena ada namanya resistensi. Itu resurgensi. Resistensi itu tanaman tidak kebal lagi kalau disemprot. Resurgensi terjadi ledakan hama penyakit. Ledakan hama yang tidak bisa dikontrol. Akhirnya bisa merusak secara massal. Itu hasil-hasil pertanian. Makanya baru-baru ini kita bisa lihat di petani-petani kita banyak yang gagal panen. Ya, banyak yang gagal panen. Banyak yang gagal panen. Nah, kenapa terjadi gagal panen? Karena itu tadi, itu faktornya. Itu hama menjadi kebal. Ya, teman-teman sekalian yang sudah live, ya sudah singgah di TikTok live kami, saya minta kepada teman-teman jangan lupa untuk untuk like, bagikan supaya bermanfaat kepada banyak orang. Ya, bermanfaat kepada banyak orang. Nah, ini. Ya.
Mungkin barangkali kalau ada teman-teman silahkan komen ya, silahkan komen teman-teman. Nanti kami akan atau silakan berkunjung ke profil kami nanti, kemudian komen di salah satu video saya. Ya, terima kasih Meong sudah bergabung. Ya, Meong sudah bergabung. Oke. Nah, kita menjelaskan ini. Sekarang kita mau menjelaskan lagi mengenal pupuk organik. Ya, kita mengenal lebih jauh pupuk organik. Itu pupuk adalah materi yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Nah, di mana pupuk itu dapat berupa organik ataupun non organik. Nah, non organik ini dia merupakan non organik itu mineral. Nah, itu makanya kita mineral seperti nitrogen, fosfor, kalium, kemudian ada Fe besi, Fe ferrum, Za dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, pupuk ini berbeda dari suplemen. Yaitu kalau suplemen kan biasa dibutuhkan oleh manusia. Kalau pupuk mengandung bahan baku yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sementara suplemen seperti hormon tumbuh membantu kelancaran proses metabolisme. Nah, ini jadi ada perbedaan antara pupuk dengan suplemen. Kalau pupuk ini bahan baku diperlukan untuk pertumbuhan, ya, untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sementara suplemen merupakan hormon. Ya, itu hormon. Ya, apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan? Ya, tentu sudah kita tahu bahwa suatu tanaman itu akan tumbuh dengan bagus kalau tersedia unsur hara dalam tanah. Nah, ketersediaan unsur hara dalam tanah itu akan terjadi kalau fisik tanah, biologis tanah itu tidak rusak. Itu terjadi siklus. Nah, ini kan di dalam alam ini kan ada siklusnya. Seperti di hutan itu tidak perlu kita menggunakan pupuk, karena di situ ada siklus. Itu organik diserap oleh akar. Nah, kemudian dari akar itu, ya, diangkut, ya, organik yang ada pada tanah tadi yang jatuh dari berupa daun, kemudian organik diserap oleh tanaman, akhirnya terjadi proses fotosintesis. Dari hasil proses fotosintesis menghasilkan buah, kemudian buahnya jatuh ke tanah. Itu siklusnya. Tetapi di pertanian modern sekarang ini itu tidak seperti itu, karena ketika kita menanam menanam padi, itu biasanya tidak ada lagi yang tersisa. Ketika petani mengambil buah padi, kemudian jeraminya diambil oleh manusia juga, dijadikan sebagai pakan ternak, akhirnya yang tersisa di dalam tanah sudah tidak ada. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kesuburan tanah, maka harus ditambahkan lagi pupuk. Ya, begitu seterusnya.
sudah tidak terjadi lagi siklus alam di situ. Makanya tanaman kita sangat tergantung sama pupuk kimia. Ya, olehnya itulah sebenarnya yang kita butuhkan itu bagaimana memberikan penerangan penyuluhan kepada petani-petani kita. Ya, menjelaskan bahwa kalau kita menggunakan pupuk kimia secara terus-menerus maka akan merusak struktur tanah, merusak biologi tanah. Secara otomatis kalau struktur tanah kita sudah rusak, maka secara otomatis produksi pertanian kita akan menurun. Nah, seperti itu. Ya, itulah yang harus kita pahami. Nah, seperti kita ketahui bahwa pupuk sebenarnya itu fungsinya sebagai salah satu sumber zat hara buatan ya, yang digunakan untuk mengatasi kekurangan nutrisi terutama unsur nitrogen, fosfor, kalium. Yaitu yang biasa kita kenal pupuk kimia, ada namanya pupuk NPK, nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, kemudian ada juga unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit, ada namanya unsur mikronatrium, ya, unsur mikro. Yang mana yang termasuk itu seperti sulfur, kalsium, magnesium, besi, tembaga, seng, borong, dan lain-lain sebagainya. Ya. Karena kita ketahui bahwa tanaman sebenarnya itu dia membutuhkan minimal 16 unsur hara. Ya, 16 unsur hara. Ya. Nah, ada sebagian dibutuhkan dalam jumlah besar. Itu biasa kita kenal dengan unsur hara makro, dibutuhkan dalam jumlah besar. Kemudian unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Ya, ada yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, kedua unsur itu sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, salah satu dari unsur hara itu tidak terpenuhi maka akan memperlihatkan efek negatif pada tanaman itu sendiri. Misalnya kekurangan nitrogen, maka tanaman menjadi kuning. Kekurangan fosfor misalnya, fosfor dan kalium, maka tanaman menjadi lemah batangnya, susah berbuah, dan lain-lain sebagainya. Nah, pupuk kimia itu umumnya hanya dalam bentuk pupuk makro, yaitu seperti NPK yang tersedia di lapangan. Ya. Supaya tanaman itu bisa tumbuh maksimal maka digunakan pupuk organik, ya, karena di dalam pupuk organik itu kandungan unsur haranya lengkap, bahkan boleh dikata bisa lebih dari 16 unsur hara, itu bisa lebih, yaitu kalau dia betul-betul organik. Nah, terutama untuk pupuk organik ini ada yang bentuk padatan. Pernah dengar barangkali ada bentuk padat. Itu biasa kita ada namanya guano. Guano itu dari kotoran burung, ini ada kotoran burung namanya guano. Kemudian bisa juga terbuat dari yang padat, misalnya tai sapi, tai kambing, tai ayam, tai kerbau, tai kucing, ya, itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik, bisa diberikan melalui tanah. Dan itu juga bisa kita fermentasi menjadi pupuk cair, ya, bisa juga kita jadikan sebagai pupuk cair difermentasi, kemudian bisa disemprotkan ke
tanaman, itu ke tubuh tanaman. Jadi penyemprotannya itu dia melalui daun batang disemprot. Nah, salah satu contoh yang saya jelaskan kembali, ini bisa kita lihat bahwa pupuk super aci ini dia mengandung ini bisa dilihat mengandung C organik, karbon organik. Ya, ini kemudian ada NPK, N ditambah P2O5, K2O3. Nah, ini kemudian ada N organik. Ya, kemudian ada Fe, Mn, Cu, Zn, dan masih banyak lagi unsur-unsur mikro lainnya. Ya, seperti itu. Ya, Arya SGN sudah bergabung, teman-teman sekalian. Jangan lupa like, teman-teman. Ya, insya Allah kalau sebentar setelah saya tutup live ini, saya juga akan like teman-teman sekalian, atau saya juga mengikuti teman sekalian. Jadi jangan lupa semua yang berkunjung di sini, tolong kita saling like, ya, saling suka, supaya kemudian kita saling membagikan, ya, saling membagikan kita punya ini akun masing-masing. Nah, kita jelaskan lagi bahwa terdapat dua kelompok pupuk berdasarkan kandungannya. Ada namanya pupuk tunggal dan ada pupuk majemuk. Nah, pupuk tunggal itu seperti urea. Urea dia memiliki kandungan nitrogen, ada zat A kandungannya juga N, ada TSP kandungannya fosfor. Nah, itu namanya pupuk tunggal, satu jenis. Nah, ini. Nah, kemudian ada pupuk majemuk. Ya, pupuk majemuk itu seperti NPK Poska. Ya, itu ada pupuk Poska. Nah, di mana kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan pupuk tunggal itu pupuk yang mengandung hanya satu pupuk. Misalnya urea kandungannya nitrogen. Ya, nitrogen. Kemudian majemuk, ya, mengandung 2 atau lebih, itu kandungan unsur haranya. Ya, contohnya NPK. Tetapi apakah ketika kita menggunakan pupuk NPK sudah cukup bagi tanaman? Tidak cukup, teman-teman sekalian. Tidak bisa tumbuh secara maksimal pertumbuhan tanaman, tidak bisa maksimal pertumbuhannya kalau hanya kita menggunakan satu jenis pupuk, ya. Tetapi harus kita menggunakan sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa tanaman itu dia membutuhkan kurang lebih 16 unsur hara. Nah, unsur hara itu tidak bisa kita dapatkan dari kimia, karena umumnya pupuk kimia itu dia berupa pupuk tunggal dan ada juga yang sifatnya majemuk, tetapi kandungan unsur haranya miskin. Itu misalnya Poska hanya mengandung 3 unsur hara. Jadi di mana mendapatkan 16 unsur hara tadi? Ya, tentu saja kita bisa mendapatkan unsur hara itu bisa kita dapatkan dari pupuk organik. Ya, pupuk organik, ya. Salah satu pupuk yang saya rekomendasikan adalah pupuk super aci ini. Ya, pupuk super aci ini dia mengandung unsur hara makro dan unsur hara mikro. Ya. Nah, walaupun demikian pupuk pupuk unsur pupuk majemuk seperti NPK sekarang juga sudah ada beberapa pupuk juga sudah ditambahkan dengan
perangsang tumbuh, ya, zat pengatur tumbuh. Ya, pernah dengar ada namanya gibberellin, apa namanya, AA, itu dan ini dan lain-lain sebagainya. Ya, itu ada zat pengatur tumbuhnya sekarang. Nah, kemudian kita jelaskan lagi, dilihat dari sumber pembuatannya. Ada dua kelompok besarnya, ada pupuk organik, pupuk alami atau pupuk alami. Kemudian ada pupuk kimia atau pupuk buatan. Ya, apa yang dimaksud dengan pupuk ini? Pupuk organik, ya, pupuk organik itu semua, ya, semua pupuk yang dibuat dari sisa-sisa metabolisme, itu dari sisa metabolisme atau organ hewan atau tumbuhan. Ya, ini misalnya kayu terjadi pelapukan, lama kelamaan membentuk pupuk. Tai sapi, ya, itu juga membentuk pupuk, terjadi pelapukan atau sisa-sisa metabolisme. Ya, itu sedangkan pupuk kimia itu proses pengolahannya dilakukan oleh manusia. Ya, proses pengolahannya itu dilakukan oleh manusia dari bahan-bahan mineral, ya, bahan mineral yang dibuat secara kimia itu dicampurkan di situ. Nah, ini. Nah, kalau pupuk organik sukar di kandungannya. Jadi makanya itu setiap yang, kalau pupuk kimia itu bisa ditentukan kandungannya, sementara kalau pupuk organik itu sangat susah sekali untuk menentukan berapa kandungan pasnya, karena setiap produsen pupuk organik semuanya beda, tidak ada yang sama, karena terdiri dari bahan yang sama, dosis yang berbeda, ya, dosisnya berbeda, cara pemakaiannya semua beda. Nah, kalau kimia itu sudah ada ditentukan, misalnya NPK kandungannya. Kalau pupuk organik itu beda-beda, tergantung dari bahan apa kita buat. Itu misalnya kalau pupuk organik misalnya dari tai ayam, itu beda kandungannya tai sapi. Ya, kalau tai ayam kan dia makan buah, jagung, apa namanya? Ini. Kemudian kalau sapi dia makan rumput-rumputan. Nah, rumput-rumput itu kan umumnya mengandung nitrogen. Jadi kalau tai sapi bagus dipakaikan pada tanaman sayur-sayuran. Tapi tentu saja sebelum dipakai dikelola dulu. Ya, dikelola dulu atau dilakukan proses fermentasi. Ya, jadi pemakaian pupuk organik itu tidak instan, tapi dia membutuhkan proses. Ada namanya proses difermentasi dulu. Nah, itu. Ya, sebelum dirubah menjadi bahan organik. Ya, jangan lupa teman-teman sekalian like. Kita saling membantu, saling membagikan. Nah, pupuk organik ini semua sisa tanaman, saya jelaskan kembali bahwa pupuk organik ini merupakan sisa bahan tanaman. Pupuk hijau ada kotoran hewan yang mempunyai kandungan unsur hara rendah. Itu jadi organik semua sisa bahan tanaman. Pupuk hijau kotoran hewan yang mempunyai kandungan unsur hara yang rendah. Nah, kotoran hewan ini jadi kandungannya itu tergantung dari apa yang dia makan. Misalnya kalau burung dia makan biji-bijian, jadi cocoknya untuk digunakan untuk buahnya, memperbaiki buah. Kemudian kalau
sapi makan rumput-rumputan, cocoknya untuk sayur-sayuran, ya seperti itu. Nah, kemudian kita kelompokkan lagi bahwa pupuk organik itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada namanya kompos. Ya, jadi kompos itu berasal dari daun-daunan yang difermentasi, dibusukkan, sisa-sisa tanaman. Nah, setelah terjadi pembusukan, lama kelamaan dia membentuk humus. Nah, humus itulah yang bisa kita jadikan untuk pupuk. Jadi sisa-sisa ini sisa-sisa tanaman. Jadi sisa tanaman itu bisa berupa sisa batangnya, dari daunnya atau tangkai-tangkainya. Yaitu dilapukkan melalui proses pelapukan. Jadi dia membutuhkan proses proses dalam jangka waktu. Kalau secara alami bisa prosesnya untuk terjadi pembusukan bisa memakan waktu lama, bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau kita membantu dengan dekomposisi, membantu dengan memberikan memberikan dekomposter, ya seperti pupuk biomon, pupuk super aci juga ada, pupuk super aci hayati bisa bisa dijadikan sebagai dekomposor, yaitu untuk mempercepat proses pelapukan. Kalau dikasih dengan pupuk organik hayati itu, yang tadinya kalau secara alami bisa lapuk selama pelapukannya selama 3 bulan, tapi dengan menggunakan dekompos itu bisa prosesnya membutuhkan 2 minggu sudah bisa jadi pupuk, seperti itu. Nah, kemudian ada juga pupuk hijau, yaitu dia pupuk bagian tumbuhan hijau yang mati dan tertimbun dalam tanah. Itu contohnya daun-daun tumbuhan hijau yang mati kemudian tertimbun dalam tanah, di mana C/N-nya itu rendah sehingga dapat terurai dengan cepat bagi tanaman. Nah, pupuk hijau ini sebagai sumber nitrogen cukup baik di daerah tropis. Ya, pupuk nitrogen itu terutama untuk memperbaiki daun, yaitu daun atau tanaman sayur-sayuran. Ya, dia juga berfungsi mengandung juga pupuk nitrogen, memperbaiki struktur tanah, ya. Kemudian ada pupuk anorganik. Ya, kita kembali membahas tadi, ada namanya juga pupuk anorganik. Ya, pupuk anorganik ini merupakan pupuk buatan. Itu dari senyawa anorganik. Ya, pupuk buatan. Pupuk buatan ini disengaja dibuat manusia, yaitu dengan menggunakan pabrik atau bisa juga secara tradisional. Ya, itu pokoknya ada campur tangan manusia. Nah, hanya saja pupuk anorganik ini mengandung unsur hara tertentu dalam kandungan hara yang cukup tinggi. Nah, itu biasa kita kenal dengan unsur hara makro, ya, yaitu makro. Nah, beberapa pupuk yang kita anggap sebagai pupuk anorganik seperti urea, yaitu kandungannya ada kandungan nitrogennya, dia memiliki kandungan nitrogen, ada fosfor, zat A, ada fosca. Ya, ini. Nah, kemudian pembagian pupuk anorganik ini digolongkan menjadi 2. Ada namanya pupuk tunggal. Ya, pupuk tunggal yang dimaksud dengan yaitu pupuk tunggal itu misalnya ada nitrogen, ada pupuk nitrogen. Nah, pupuk nitrogen ini kalau yang ada di lapangan ini biasa kita kenal dengan urea, yaitu. Jadi apa fungsi daripada pupuk urea atau pupuk nitrogen?
itu untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, ya, mempercepat pertumbuhan tingginya, termasuk tingginya, dan merangsang pertunasan. Ya, itu pupunya pupuk urea. Jadi daerahnya itu sebut atau biasa dipakai sebelum masa generatif. Ya, itu. Memperbaiki kualitas terutama kandungan proteinnya, yaitu memperbaiki kualitas, menyediakan bahan makanan bagi mikroba jasa renik. Jadi pupuk urea juga membantu jasa renik supaya tersedia makanannya. Jadi nitrogen ini biasanya diserap oleh tanaman dalam bentuk ion nitrat atau amonium. Ya, kemudian di dalam tumbuhan biasanya bereaksi dengan karbon membentuk asam amino. Selanjutnya berubah menjadi protein. Ya, itu proses-prosesnya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian nitrogen termasuk unsur yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman, itu 16-18%. Protein terdiri dari nitrogen. Nah, unsur yang paling banyak mengandung unsur nitrogen adalah urea. Nah, itu makanya yang banyak dijual itu pupuk urea. Karena memang urea itu mengandung 47% nitrogen. Ya, urea itu terdiri dari CO, NH2, yaitu. Jadi kalau bacanya itu urea, itu nama ikatan kimianya itu CO dalam kurung NH2 dalam kurung 2. Jadi itu. Jadi CH2NH2. Ya, dia memiliki 67% nitrogen, paling tinggi dibanding dengan unsur nitrogen lainnya. Ya. Urea ini sangat mudah larut dalam air dan juga dapat diubah menjadi nitrat NO3 yang mudah diserap oleh tumbuhan. Cara pembuatan ini. Jadi itu urea. Makanya urea itu pada tanaman dia cepat larut. Itu makanya biasa tanaman kalau sudah umur 1 minggu, terutama padi, harus katanya dikasih urea ini. Nah, urea itu biasanya kalau saya pribadi itu, urea itu saya gunakan 1 kilo 1 are. Jadi kalau saya punya lahan 10 are, saya menggunakan 10 kilo. 1 kali pemberian urea. Ya, tidak boleh juga terlalu berlebihan pada saat memberikan urea, karena bisa menyebabkan pertumbuhan tanaman terlalu besar, daunnya besar, batangnya besar, tetapi ketika berbuah, buahnya tidak maksimal, bahkan banyak yang kosong, seperti itu. Nah, apalagi itu ada ZA. Itu ada ZA amonium sulfat NH42SO4. Ya, dia mengandung 21% nitrogen. Kalau urea tadi dia mengandung 47 nitrogen. Kalau ZA mengandung 21% nitrogen. Kemudian ada unsur amonium klorida, salmiak atau NH4Cl mengandung 20% nitrogen. Kemudian ada ASN, amonium sulfat nitrat. Itu mengandung 23-26 nitrogen. Ini semua merupakan pupuk tunggal yang bisa kita gunakan untuk pertumbuhan vegetatif tanaman. Kemudian ada unsur fosfor. Ya, ada juga seperti kita ketahui bahwa umumnya pupuk kimia itu ada kan 3, itu NPK. Kemudian ada fosfor, P. Fosfor biasa kita simbol dengan P. Apa itu P? Fungsinya itu untuk respirasi dan fotosintesis. Jadi ini supaya proses respirasi dan fotosintesis, respirasi itu proses hilangnya air dari tanaman
dari daun, itu hilangnya itu terjadi karena terjadi penguapan, itu namanya respirasi. Kemudian ada fotosintesis. Fotosintesis itu proses pemasakan unsur hara yang diangkut ke daun. Dari daun itu disebarkan ke seluruh tubuh tanaman. Nah, proses fotosintesis ini terjadi karena adanya bantuan sinar matahari. Itu proses terjadi karena adanya bantuan sinar matahari. Nah, kemudian unsur lain dia penyusun asam nukleat, pembentukan bibit tanaman dan menghasil buah. Jadi ini fosfor juga ini pembentukan bibit tanaman dan penghasil buah. Itu supaya ini jadi tanaman ketika sudah memasuki fase produksi, alangkah bagusnya mengfosfor supaya nanti pada saat panen buah menjadi keras. Ya, seperti itu. Nah, kemudian perangsang perkembangan akar sehingga tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Jadi fosfor juga dia bisa memperbaiki akar. Ya, ini. Jadi pada saat akar tanaman setelah menanam, misalnya padi setelah ditanam 1 minggu atau 2 minggu, secepatnya diberikan fosfor supaya perakaran itu berjalan dengan cepat. Nah, kemudian selanjutnya dia mempercepat masa panen sehingga dapat mengurangi resiko keterlambatan waktu panen. Jadi fungsi daripada fosfor juga dia mempercepat panen. Ya, silakan teman-teman komen dan jangan lupa like teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki komen yang bagus, kami nanti akan kasih hadiah kacamata gaya atau kacamata minus atau plus kalau ada memiliki komen yang bagus. Ya, nanti kami akan berikan ini. Saya akan pilih secara acak, kemudian nanti kami akan kirimkan kacamata baca atau kacamata minus atau kacamata anti radiasi. Itu apabila ada komen yang bisa memberikan pembelajaran kepada petani-petani atau teman-teman yang berkomen di sini. Nah, unsur fosfor ini diperlukan dalam jumlah lebih sedikit daripada unsur nitrogen. Jadi kalau nitrogen itu diperlukan dalam jumlah banyak, sementara unsur fosfor ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, bagaimana fosfor ini diserap oleh tanaman? Ya, diserap oleh tanaman dalam bentuk apatik kalsium fosfat, EePO4 dan AlPO4. Nah, ini. Kemudian kita masuk kepada kalium. Ya, apa fungsi kalium, pupuk kalium bagi tanaman? Mempengaruhi susunan dan mengedarkan karbohidrat ke dalam tanaman, mempercepat metabolisme unsur nitrogen, kemudian mencegah bunga dan buah agar tidak mudah gugur. Macam-macam unsur sebagai berikut: unsur kalium klorida, potasium klorida atau biasa kita kenal dengan KCl.
Ya, KCl 80 mengandung 50% K2O, KCl 90 mengandung 53% K2O. Kemudian ada ZK atau kalium sulfat K2SO4 yang baik digunakan pada tanaman yang tidak tahan terhadap konsentrasi ion klorida tinggi. Ada dua macam ZK yang beredar di pasaran, yaitu ZK90 dan ZK96. Yaitu ZK96 ini mengandung 53% K2O, ZK90 mengandung 50% K2O. Ya, silakan teman-teman, mari, yaitu supaya kita sudah kita saling membantu dalam like seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada unsur majemuk. Ya, unsur majemuk itu dia mengandung lebih dari satu unsur hara yang digunakan untuk menambah kesuburan tanah. Ya, yang termasuk dengan pupuk majemuk itu biasa kita NP, ada khusus NP, natrium dan fosfor, ada NK dan ada MPK. Ya, yang paling banyak ditemukan di pasaran, di lapangan adalah NPK. Ya, yang paling banyak di pasaran atau biasa kita kenal dengan Posca, itu yang paling banyak dijual. Nah, di mana NPK ini mengandung senyawa amonium nitrat, itu NH4NO3, amonium dihidrogen fosfat NH4H2PO4, dan kalium klorida, itu KCl. Tapi KCl sekarang ini sudah susah sekali untuk mendapatkannya. Ya, kecuali karena yang banyak di lapangan cuma NPK. Ya, itu pun sekarang sudah jarang lagi ada yang subsidi, tapi dia dijual dalam jumlah mahal, sangat mahal sekali. Nah, penggunaan pupuk majemuk ini harus disesuaikan dari jenis tanaman yang akan diunsur, karena setiap tanaman memerlukan perbandingan NPK tertentu. Jadi ada kebutuhan tanaman itu berbeda-beda tergantung dari jenis tanamannya. Ya, misalnya kalau kita untuk tanaman kangkung, ya tidak usah pakai NPK, cukup urea itu sudah bisa. Karena yang kita butuhkan kan daunnya saja. Jadi semua tanaman yang kita butuhkan daunnya saja, ya gunakan saja urea. Ya, tanaman seperti kangkung, bayam, ya, kol, sawi, itu cukup menggunakan urea saja, tidak usah menggunakan NPK. Mungkin barangkali nanti, karena ini sudah larut malam, ya, insya-Allah besok kita lanjutkan. Jadi teman-teman jangan lupa kita saling like, dan saling membagikan kita punya ini. Ya, semoga bermanfaat. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.